Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proposal makanan kontinental kami dengan nama produk Lamia Lasagna. Alangkah baiknya sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dhani Mauludi dari kelas 11 IPA 4 absen 21. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Karikasari dari kelas 11 MIPA 4 absen 5. Perkenalkan, nama saya Madi Ayu Alifi dari kelas 11 MIPA 4 absen 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizaldi Arfi Ramadhani dari kelas 11 MIPA 4 absen 20. Perkenalkan, nama saya Nini Hikmatus Soliha dari kelas 11 MIPA 4 absen 25. Perkenalkan, nama saya Widya Kartika Sari dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 32. Bab 1 Pendahuluan. Rasanya adalah pasta yang dipanggang dan makanan ini berasal dari negara Italia. Lasagna sendiri secara harfiah berarti lasagna yang berisikan daging. Isian dari lasagna ini ada berbagai macam, seperti daging, ayam, sayur-sayuran, makan laut, dan lain sebagainya. Ada berbagai versi pendapat yang menceritakan bagaimana asal-usul terciptanya makanan lasagna ini. Pendapat pertama menyebutkan bahwa lasagna bukan berasal dari negara Italia, melainkan dari Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani, lasagna artinya roti rata dengan lapisan tipis dan tidak beragi. Lasagna disebut berasal dari kata lasana atau lasanon yang berasal dari kata Yunani. Dan sedangkan pada pendapat kedua menyebutkan bahwa lasagna berasal dari kata lasanum yang dalam bahasa Latinnya berarti panci. Kata lasanum ini merujuk pada tempat pembuatan lasagna. Warga Roma banyak menganggap bahwa lasagna berasal dari sana. Untuk pendapat ketiga menyebutkan bahwa lasagna adalah hidangan tradisional yang telah dikembangkan dalam buku resep berbahasa Inggris pada abad ke-14 di masa pemerintahan Richard II dengan nama Lotion. Dari penemuan buku ini, lasagna bisa juga berasal dari Inggris. Meski ada banyak pendapat tentang sejarah lasagna, sejauh ini lasagna terkenal sebagai makanan khas negara Italia. Lasagna bisa saja sebagai makanan yang terus disempurnakan dari makanan tradisional Yunani kuno menjadi masakan tradisional khas Roma yang kemudian menjadi resep masakan khas Inggris dan disempurnakan lagi di Italia, baik dari segi memasak, bahan utama, bumbunya, dan juga teknik memasaknya. Bahkan pada perkembangan zaman sekarang ini, makanan ini menjadi salah satu makanan yang digemari oleh banyak kalangan, tidak hanya di Indonesia melainkan di mancanegara. Banyak pengusaha yang mulai mencoba memproduksi makanan ini sendiri. Bahkan banyak UMKM yang menggunakan kesempatan ini dengan menjual lasagna dengan harga yang ramah di kantong dan juga dengan rasa yang enak dan juga lezat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih visi, misi, serta tujuan kegiatan produksi kelompok kami. Dimulai dari visi. Yang pertama ialah menjadikan perusahaan kuliner yang lebih memperhatikan kebutuhan para konsumen. Yang kedua ialah memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Untuk selanjutnya misi. Yang pertama ialah menciptakan makanan yang lezat dan bergizi. Yang kedua memberikan harga yang terjangkau untuk para konsumen. Ketiga, lebih percaya diri untuk beradaptasi dengan lingkungan luar. Yang keempat ialah membuat image perusahaan terkenal akan kualitas produk. Selanjutnya ialah tujuan kegiatan kami. Yang pertama, sebagai syarat memenuhi tugas kelompok mata pelajaran pengolahan. Yang kedua, untuk melatih diri agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang ketiga, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai wirausaha. Dan yang keempat, mendapatkan keuntungan dan kepercayaan dari para konsumen. Selanjutnya adalah maksud dan kegiatan usaha. Maksud dari membuka usaha ini adalah kami ingin menyalurkan ilmu yang kami miliki di bidang kuliner, menambah pengalaman di bidang usaha, serta menambah wawasan, sekaligus ingin mengenalkan kepada masyarakat makanan khas Eropa agar lebih banyak mengetahui beraneka jenis makanan. Pada kali ini kami ingin mengenalkan makanan khas Italia. Makanan khas Italia yang akan kami kenalkan dan kami jual bernama lasagna. Mengapa kami memilih lasagna? Karena kami pikir
lasagna akan cocok dengan lidah orang Indonesia yang mayoritas menyukai rasa gurih. Selain itu, lasagna juga memiliki peluang yang cukup besar untuk kita pasarkan di kalangan masyarakat. Mengingat pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang tergila-gila dengan makanan khas luar negeri. Kami juga memiliki maksud untuk menyalurkan bakat dalam hal kewirausahaan yang ada dalam diri kami masing-masing. Selanjutnya adalah profil usaha dari perusahaan kami. Nama perusahaan kami adalah PT Better Life. Produk yang kami olah adalah daging sapi dan alamat perusahaan kami di Jalan Kusuma Bangsa nomor 48, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Nama-nama yang terlibat dalam perusahaan kami yaitu yang pertama Cindy Putri di seksi produksi, Made Ayu di seksi pemasaran, Afrizaldi Arfi sebagai direktur utama, Dani Mauludi sebagai direktur, Nini Hikmatus sebagai seksi keuangan, dan yang terakhir Vidya Kartika sebagai seksi produksi. Pada bagian selanjutnya yaitu strategi pasar. Dari strategi pasar ini terdapat 3 bagian, yaitu ada segmenting, targeting, dan positioning. Bagian yang pertama yaitu segmenting. Dalam pemasaran produk rasanya kami, segmen pasar kami adalah kalangan remaja dan dewasa yang memiliki ketertarikan terhadap makanan Eropa. Lalu yang kedua adalah targeting. Dalam pemasaran produk rasanya kami, target pemasaran kami adalah pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, maupun non-kantoran yang memiliki rentang usia 13 hingga 35 tahun. Selain itu, target konsumen kami adalah masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Bagian ketiga adalah positioning. Positioning yang kami tawarkan dalam pemasaran produk kami yaitu menambahkan sumber protein seperti jamur, daging ayam, daging sapi dalam makanan rasanya, sehingga saat konsumen memakannya dapat mendapatkan cita rasa yang lebih bermacam-macam. Selanjutnya, positioning yang kami tawarkan dalam pemasaran produk kami yaitu diberlakukannya sistem pre-order atau PO, sehingga saat konsumen ingin menyantap makanan kita bisa disantap dalam keadaan yang fresh. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama adalah analisis kekuatan atau strength, yaitu mempunyai cita rasa yang khas dan dapat terus dikembangkan atau berinovasi. Yang kedua adalah analisis kelemahan atau weakness, yaitu yang pertama, proses pembuatan yang cukup sulit dan harga bahan baku yang cukup mahal. Yang ketiga adalah analisis peluang atau opportunity, yaitu yang pertama, sedikit pengusaha dari makanan ini sehingga dapat meminimalkan kompetitor. Yang kedua adalah termasuk makanan langka yang dapat membuat masyarakat penasaran. Yang terakhir adalah analisis ancaman atau threat, yaitu pengusaha makanan lain menawarkan harga yang terkadang jauh lebih murah, dan yang kedua adalah harga dari supplier yang semakin mahal. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu pada bagian proses produksi. Dalam proses produksi kelompok kami menggunakan bahan-bahan sebagai berikut, yaitu ada 7 lembar kulit lasagna, keju parut secukupnya, 200 gram daging giling, dan 3/4 siung bawang bombay. Untuk saus bolognese kita menggunakan 2 siung bawang putih, 2 buah tomat, 6 sendok makan saus tomat, dan 1 sendok makan gula pasir. Dan untuk saus bechamel kita menggunakan 2 sendok makan margarin, 2 sendok makan tepung terigu, 250 ml susu cair, 2 siung bawang putih, oregano secukupnya, garam secukupnya, 5 sendok makan keju parut, 1/4 daging ayam cincang, dan jamur secukupnya. Dan untuk alat-alat yang kami gunakan dalam proses produksi yaitu ada oven, teflon, baskom, pisau, sendok, piring, aluminium foil, spatula, dan telenan. Dan untuk langkah-langkah dalam pembuatan proses produksi ini kami akan lampirkan sebagai berikut.
Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.